Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal yawmil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله وصدق المرسلين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, bahkan terutama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat puja, puji, serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tetap memberi kita kesehatan, Allah tetap memberi kita hidayah, ridho, Allah tetap menghitung setiap langkah kita, setiap gerak ayun tangan kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Yang kedua, salawat berangkaikan salam. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Hadirin
wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat kepada kita semua, terkhususnya bagi diri khatib yang menyampaikan. Kenapa? Kita di mata Allah hanyalah makhluk yang lama. Kita di mata Allah hanyalah makhluk yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki hidayah, tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Wajib kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kata ialah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Wajib kita bertakwa karena eksistensinya kehidupan itu ada dalam sebuah ketakwaan. Jikalau kita bertakwa, di dalam hati kita pasti juga ada iman. Kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan segala perbuatan, itu harus ada ketakwaan di dalam diri kita. Lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan lillahi ta'ala. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita perbuat lillahi ta'ala. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu senantiasalah kita semua tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita pada hari raya Idul Adha yang mulia ini ialah, khatib ambil pengertian dari Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 105. Yang mana ayat ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi sebuah keturunan, diberi sebuah zuriat yang saleh. Sebagaimana doanya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, wahai pengaturku, wahai Rabbku, anugerahilah aku dari anak-anak yang saleh. Itulah doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim sudah berumur 80 tahun. Menurut pandangan kita, kalau orang yang sudah berumur 80 tahun itu mustahil untuk memiliki sebuah keturunan. Tapi Allah hanya berkata kun, terjadi, jadilah, kata Allah. Fayakun, maka terjadilah. Tak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ia sudah berumur 80 tahun, tapi dengan rajinnya Nabi Ibrahim berdoa, dengan rajinnya Nabi Ibrahim tingkatkan ketakwaan kepada Allah, selalu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, maka Allah anugerahi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang keturunan yang santun. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang santun. Dengan rajinnya kita berdoa, rajinnya kita berusaha, dengan menyeimbangkan antara doa dan usaha, maka tidak mustahil Allah akan jawab doa kita. Allah akan kabulkan doa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika sudah lahir dia Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan dari istri pertamanya yaitu Siti Sarah, lalu Nabi Ibrahim menikahi perempuan muda yang bernama Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar memiliki keturunan yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail di tengah gurun pasir yang sunyi.
di tengah gurun pasir yang tandus, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail tanpa belayan kasih sayang sang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menguji kesabaran, Allah menguji tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar. Ketika sudah lahir Nabi Ismail alaihissalam, lalu Siti Hajar melihat wajah Nabi Ismail alaihissalam, tampaknya kehausan. Lalu Siti Hajar berbolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah demi mencari air untuk anaknya. Dalam ibadah haji ini disebut dengan sa'i dari Safa ke Marwah. Ketika Siti Hajar berbolak-balik dari Safa ke Marwah, tidak juga menjumpai air. Lalu kembali dia kepada Nabi Ismail yang sedang di bedung, menangis sambil merentakkan tumitnya. Lalu keluarlah air dari mata, dari rentakan tumitnya tersebut, yang disebut dengan Telaga Zamzam. Dengan mukjizatnya Nabi Ismail ini dapat mengairi seluruh kota Makkah, bahkan mengairi seluruh dunia. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mukjizat, sedangkan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Ismail itu bermanfaat bagi kita, dapat mengairi seluruh dunia. Siti Hajar kepada anaknya membuktikan bahwa kasih sayang orang tua, khususnya seorang ibu kepada anaknya, tiada tandingannya di muka bumi ini. Kasih sayangnya lah yang paling besar, khususnya ibu. Tapi kasih sayang ibu dapat kita buktikan seberapa paham anaknya dengan agama, seberapa lancar anaknya tentang agama, seberapa pengetahuan anaknya tentang agama. Inilah cara membuktikan kita sayang kepada anak kita. Seberapa pandainya anak kita dalam agama ini membuktikan bahwa kita cinta kepada anak kita. Lalu caranya bagaimana? Sekolahkanlah mereka di sekolah agama, khususnya di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren inilah, di pondok pesantren lah lahirnya pemimpin-pemimpin Islam di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim sudah memiliki seorang anak yang santun, lalu Allah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika telah sampai dia Ismail bersamanya, Ibrahim mampu berusaha. Ketika Nabi Ismail sudah mampu berusaha, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslim, ketika Nabi Ismail sudah mampu berusaha, Allah menguji Nabi Ibrahim. Telah Allah lahirkan Nabi Ibrahim seorang anak yang santun, tapi Allah suruh Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam. Telah berkata dia Ibrahim kepada Ismail, sesungguhnya aku diperintah dalam mimpiku, ani asbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur mazal tara, maka perhatikanlah apa pendapat. Ketika Nabi Ibrahim sudah bersusah payah berdoa, berusaha, lalu Allah tetap menguji Nabi Ibrahim, memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau kita zaman sekarang, kalau kita diperintahkan untuk menyembelih anak kita, mungkin hati kita ini tidak akan terima. Mungkin hati kita ini tidak akan patuh. Tapi dengan ketakwaan ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat pada mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Lalu apa pendapatmu wahai anakku?
Lalu Nabi Ismail menjawab dengan lembut, menjawabnya dengan kesabaran, ketaatan. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena engkau dapati aku jika Allah menghendaki aku termaksud orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sinilah dasar kita melakukan kurban. Demi mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulu-bulu dari hewan yang dikurbankan akan Allah jadikan bulu itu menjadi para malaikat yang mendoakan orang-orang yang berkurban. Ketika kita sudah mampu nanti untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena ini adalah salah satu jihad harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kurban ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, kita dapat membantu sesama kita. Dengan kurban ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dapat meringankan beban-beban orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Betapa bahagianya nanti orang-orang yang miskin ketika dia mendapatkan daging kurban. Dia merasakan bagaimana enaknya, bagaimana rasanya itu disayangi oleh orang lain. Maka dari itu jika kita sudah mampu nanti untuk berkurban, maka berkurban. Mudah-mudahan kelak kita semua mampu berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Walamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika telah berserah diri dia Ibrahim bersamanya Ismail, lalu Nabi Ibrahim membaringkan keningnya Ismail. Dan ini menjadi salah satu cara kita untuk berkurban. Kita baringkan hewan kurban kita sambil menghadap ke kiblat. Ini adalah salah satu cara kita untuk berkurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami panggil dia Ibrahim, ai Ibrahim. Wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Sungguh telah membenarkan engkau atas perintah itu. Ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan keningnya, hendak nanti dikurban, lalu Allah ganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Kasih sayangnya orang tua kepada anaknya ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, hendak menyembelih Ismail, sekira-kira sudah putus lehernya, Nabi Ibrahim itu menutup mata karena tidak tega melihat anaknya di sini. Ketika sudah rasa-rasanya sudah putus lehernya Nabi Ismail, ternyata ketika Nabi Ibrahim membuka matanya, ternyata Allah telah mengganti Nabi Ismail itu dengan seekor kibas. Lalu Nabi Ismail berdiri di samping Nabi Ibrahim sambil bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya seperti demikianlah kami membalasi orang-orang yang baik. Nabi Ismail ialah salah satu nabi yang ketaatannya ternilai tinggi, kesabarannya ternilai tinggi. Dengan taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, taatnya akan perintah Allah, Nabi Ismail alaihissalam mampu menahan semua rasa kesabaran untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kaitannya dengan haji ialah ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ada 3 golongan iblis
yang menggoda mereka. Yang pertama yang menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekira-kira iblis itu berkata, "Wahai Ibrahim, kau sudah tua, kau sudah berumur 80 tahun lebih. Kau memiliki seorang keturunan yang santun, sudah Allah beri engkau seorang anak yang soleh. Tapi kau mudah saja menyembelih anakmu itu." Sekira-kira iblis berkata kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim melempar kelompok iblis tersebut. Kau dalam ibadah haji disebut dengan Zumratul Ula. Yang kedua yang menggoda Siti Hajar. Sekira-kira iblis itu berkata kepada Siti Hajar, "Hai Siti Hajar, kau susah payah melahirkan Nabi Ismail di tengah gurun pasir yang sunyi. Wahai Siti Hajar, tanpa Nabi Ibrahim itu, tanpa ayahnya itu, dengan mudahnya kau menerima anak yang kau lahirkan dengan susah payah disembelih oleh ayah yang tak pernah merawat anakmu sama sekali." Lalu dilempar oleh Siti Hajar kelompok iblis tersebut. Adalah ibadah haji disebut dengan Zumratul Wusta. Kelompok yang ketiga menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Kira-kira iblis berkata, "Wahai Ismail, ayahmu tidak sayang kepadamu. Ayahmu tidak cinta kepadamu, wahai Ismail. Dengan mudahnya engkau mematuhi perintah ayahmu itu. Dengan mudahnya engkau percaya dengan perintah ayahmu itu. Kau hanya dirawat oleh ibumu, wahai Ismail." Lalu dengan ketaatannya Nabi Ismail, dengan kesabarannya Nabi Ismail, dengan taatnya Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Ismail melempar kelompok iblis tersebut. Dalam ibadah haji juga disebut dengan Zumratul Aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dalam ayat itu, kalau kita letakkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita ambil bakal cintanya seorang ibu kepada anaknya tidak dibuktikan dengan anaknya sudah punya baju baru, bukan. Anaknya bersih, bukan. Anaknya ini dan itu, bukan. Tetapi cintanya ibu kepada anaknya dapat dibuktikan berapa paham anaknya dengan agama, berapa takwa anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah dapat dibuktikan bahwa ibu itu cinta kepada anaknya. Lalu bagaimana caranya nanti ketika anaknya sudah besar agar paham dia agama? Masukkanlah ke pondok pesantren kaum muslimin. Karena di pondok pesantren ini dari pagi sampai malam anak-anak kita diajarkan tentang agama. Pagi nanti kita diajarkan membaca Al-Quran misalnya, nanti malam kita diajarkan menghafal Al-Quran anak kita di pondok pesantren. Nanti ketika dia pulang dia paham dengan agama. Lalu orang-orang melihat bahwa ibunya cinta kepada anaknya. Kalau memang ibu-ibu semua, kaum muslimat cinta kepada anaknya, kaum muslimin cinta kepada anaknya, berusahalah untuk supaya anaknya paham dengan agama. Karena tak semua anak-anak di dunia ini paham dengan agama. Nanti jikalau anak-anak kita paham dengan agama, berarti Allah memilih anak kita tersebut untuk menjadi pemimpin di masa depan. Selanjutnya dari ayat tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah ketika Nabi Ibrahim meminta pendapat Nabi Ismail ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan kehidupan kita artinya jikalau kita hendak melakukan segala sesuatu,
haruslah kita saling bermusyawarah terlebih dahulu. Karena dari sinilah, dari musyawarah lah kita dapat menyelesaikan segala sesuatu perbuatan. Jangan kita berdiri dengan pendapat kita sendiri, kaum muslimin. Jangan kita pegang pendapat kita sendiri, tapi peganglah pendapat kita bersama-sama. Bermufakatlah kita. Karena penyelesaian masalah itu terletak bagaimana kerjasama, bagaimana musyawarah di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nanti ketika kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, jikalau kita sudah berada duduk sebagai petinggi-petinggi tokoh masyarakat, peganglah pendapat kita bersama. Jangan pegang pendapat kita sendiri. Jangan pernah egois dengan pendapat kita sendiri. Terkhususnya nanti tokoh-tokoh masyarakat. Jangan egois dengan pendapat kita sendiri. Kita harus berpegang teguh dengan pendapat kita bersama. Karena penyelesaian suatu masalah tidak diselesaikan dengan pendapat kita sendiri. Wajib kita untuk bermusyawarah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekianlah khutbah kita pada hari raya Idul Adha yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua tetap Allah beri hidayah, tetap Allah beri kesempatan, kesehatan, serta nikmat yang besar. Dan mudah-mudahan kita semua nanti hari raya ke depannya, tahun depan kita dapat bertemu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wal aminin wa adkhalana wa iyyakum minaz zumrati wa ibadihi salihin. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida. Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu wa sadaqal mursalin. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan khutbah kita pada hari ini ialah bahwa orang yang jihad dirinya kepada Allah, jihad harta maupun jihad tenaga kepada Allah, salah satunya jihad harta kita berkurban, naik haji. Salah satunya jihad tenaga kita ialah bermusyawarah. Wajib kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak segala sesuatu jihad kita jikalau tidak ada ketakwaan di dalam diri kita, jihad kita menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi ya Allah. Ya Allah ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin ya Rahman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin ya Aziz ya Azim ya Rabbana Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menjadi anak kemaknya, menjadi anak alangkah jadi ibu dan bapaknya. Jangankan ibu dan bapaknya menerbitkan air mata mendengarkan, kita sendiri pun menerbitkan mata. Untuk itu mari sama-sama kita sebelum kita terlambat, mari kita cetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang pandai mendoakan kita tatkala kita terlambat, anak yang pandai, anak yang rela masuk kubur untuk mengantarkan kita ke lahat kita. Jangan anak yang mempotret mayat bapaknya, sedangkan orang lain yang dimasukkannya. Banyak si anak potret di waktu apa dimandikan, difoto, di kapal difoto, di kelahat difoto, tidak mendoakan.
sia-sia kita punya anak. Maka berkorbanlah kita demi untuk kepentingan agama anak kita. Berpacu di akhir zaman ini kepada pendidikan agama kita. Awal daripada pendidikan agama, pondok pesantren, pondok tahfiz, masukkan anak-anak kita SD, MTA, dan tahfiz Al-Quran yang juga sudah berdiri di negara kita. Tahfiz suruh anak-anak kita untuk tahfiz menghafal Al-Quran. Ibu-ibu, kamu menyadari waktu kita terbatas, maka dengan ringkas saja menyampaikan kepada kita bersama tadi khotbah anak kita. Hari ini hari korban, kita berkorban, tapi tidak semua kita berkorban dengan jawi kambing. Dengan jawi sekian orang kita berkorban, dengan jawi dengan kami sekian orang puluh. Dan ambo nak soto korban jawi, ambo soto korban kami. Banyak barangkali dan begitu dan soto dan belum mampu korban banting dan kami. Kini yang meminta kita bersama-sama, yang bersama-sama korban kita. Tidak ada ketinggalan seorang pun untuk berkorban. Itu korban harta benda berupa apa? Tentu sedekah itu. Jangan itu loh korban. Dia kami kan berkorban. Dia sedekah infak itu untuk kepentingan pembangunan rumah Allah di muka bumi. Jadi itu ibu tanamkan keyakinan dan korban kita bersama kuah. Jangan ada ketinggalan hendaknya seorang pun yang korban di bantian kuat 7 orang persiko bantian dan korban bersama mana. Nah mari kita minta anak kita Tuan Sultan Adal dan dituju untuk kaum ibu dan korban bersama. Nah di bantian itu insya Allah kita selamatkan nanti dan korban bersama. Dan kita itu kalau aku di dalam buku ada riwayat ini, ada riwayat. Nanti ibu anak-anak muda mengurusi dan korban bersama, Upload tadi tidak tersampaikan di aku. Copet itu. Alhamdulillah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat yang dirahmati Allah.